Di pesta pernikahan Putri Soyo, pengantin pria memperkenalkan Soyo kepada bos perusahaan farmasinya sebagai seorang pecundang tak berguna yang mengangkut sampah. Soyo Pak Tony Wijoyo, 64 tahun, dan sudah tinggal di Jakarta selama 35 tahun. Apa yang tidak diketahui oleh pemuda sombong lulusan Bo bergengsi itu adalah seluruh keberadaan perusahaan bosnya bergantung pada empire farmasi tersembunyi Soyo. Setiap alat medis yang mereka produksi, setiap kontrak yang membuat mereka untung, setiap rantai pasok yang mencegah kebangkrutan, Soyo yang mengendalikan semuanya sambil mengemudi truk sampah setiap pagi pukul 4.30. Dia tadi memperkenalkan Soyo kepada para eksekutifnya sebagai ayah Sinto yang bekerja di pengelolaan sampah kota. Lalu dalam pidato pernikahannya, dia semakin kasar menyebut keturunan Soyo dari keluarga pekerja kasar sebagai kontaminasi genetik yang harus dikeluarkan dari darah anak-anaknya nanti. Tapi inilah yang dipelajari Rian Mahendra malam itu. Ketika Anda menghina seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya, Anda bukan hanya merusak hubungan, Anda menghancurkan diri sendiri. Mari Soyo gambarkan bagaimana semua orang melihat Soyo hari itu. Soyo tiba di Ballroom Hotel Mulia Jakarta dengan Honda Civic tua berusia 15 tahun. Mereka menghabiskan 1,5 miliar rupiah untuk resepsi ini. Soyo parkir di antara Porsche 911 Turbo dengan plat Barmo 1 dan Mercedes C-Class yang harganya lebih mahal daripada rumah kebanyakan orang. Soyo memakai satu-satunya jas biru tua yang Soyo beli tahun 2018 dari tukang jahit lokal untuk perayaan kewarganegaraan. Tangan Soyo masih penuh kapalan dari 30 tahun mengangkat tong sampah. Sepatu kerja Soyo sudah dipoles, tapi tetap sepatu kerja. Para tamu lain, eksekutif farmasi berjas Italia jutaan rupiah. Produsen alat medis memakai Rolex yang harganya lebih dari sewa rumah tahunan Soyo. Bos Rian, Drudi Hartono, Chief Scientific Officer Mahendra Medico, terbang khusus dari Singapura hanya untuk pernikahan ini. Ketika Soyo masuk ke jam koktail, Soyo mendengar bisik-bisik. Itu ayah Sinto, buruh sampah. Masa dia menikah dengan keluarga Mahendra? Rian benar-benar murah hati yo. Tanda pertama Soyo diremehkan. Saat koktail, Rian membawa Soyo ke bar untuk bertemu para eksekutif Mahendra Medico. Hartono, ini ayah Sinto, Pak Tony. Beliau kerja di pengelolaan sampah kota. Dia mengatakan itu dengan senyum palsu seperti politisi yang mengatasi situasi memalukan. Hartono menjabat tangan Soyo dengan genggaman lemah seperti ke anak kecil. Senang bertemu, Pak Tony. Pekerjaan layanan publik memang penting. Sudah 30 tahun Oktober ini, jawab Soyo. Itu konsistensi, dokter, tambah istri Hartono, sudah mencari orang lain yang lebih menarik untuk diajak bicara. Rian langsung menyelo, Pak Tony sangat setia pada rutenya, kan? Pekerjaan sederhana, andal, tidak rumit. Para eksekutif farmasi mengganggu sopan, cara orang kaya menunjukkan mereka toleran terhadap pembantu. Tanda kedua. Rian menarik Soyo ke samping setelah perkenalan itu. Pak Tony, Anda harus paham. Orang-orang malam ini bukan seperti kita. Mereka mengendalikan ratusan miliar riset medis. Mereka buat keputusan regulasi yang memengaruhi keselamatan pasien. Soyo harap Bapak jaga pembicaraan tetap pantas. Mungkin hanya bicara olahraga atau cuaca. Soyo memandang pemuda 32 tahun ini dalam tuxedo gelar Mbo yang dia sebut di setiap obrolan, jabatan eksekutif farmasi yang dia pakai seperti gelar kebangsawanan warisan. Tentu, Rian. Soyo paham betul. Dia menepuk bahu Soyo seperti anjing peliharaan yang patuh. Apa yang tidak diketahui Rian adalah Soyo punya alasan kuat untuk sabar. Lihat, selama 25 tahun Soyo membangun empire farmasi lewat perusahaan anonim dan terus luar negeri. Soyo belajar bahwa tidak terlihat lebih kuat daripada terkenal.
Saya sudah diremehkan seumur hidup. Ketika saya pindah ke Jakarta tahun 1989 dengan visa kerja, bahasa Indonesia saya masih terboto-boto untuk urus kantor imigrasi. Saya kerja angkut sampah siang hari, bersihkan kantor malam hari, dan akhir pekan jadi asisten riset di laboratorium Universitas Indonesia. Orang melihat logat desa, baju kerja, moto lelah pria yang kerja 80 jam seminggu. Mereka tidak pernah melihat paten sementara yang saya ajukan, proses farmasi yang saya kembangkan di lab pinjaman. Koneksi dengan peneliti yang menghargai inovasi apapun asalnya. Paten pertama saya, senyawa pemurnian air, berasal dari melihat limbah industri mengalir di saluran drainase Jakarta. Paten nomor 6.247.891 diajukan 1997. Dilisensikan ke 3 perusahaan farmasi dengan total 35 miliar rupiah. Tapi yang benar-benar mengganggu saya malam itu bukan penghinaan terhadap saya. Saya sudah biasa selama puluhan tahun. Yang mengganggu adalah opo yang Rian katakan kepada sahabatnya saat pesta lajang bulan lalu. Sinta menceritakannya kemudian dengan air mata. Setidaknya anak-anak akan dapat genetik unggul saya. Kita bisa keluarkan sifat inferior itu dalam 1-2 generasi. Putri saya, cucu-cucu saya masa depan, sifat inferior. Saat itulah saya tahu percakapan ini tak terhindarkan. Saya melihat Rian menguasai ruangan malam itu, menyebut-nyebut koneksi farmasinya, membanggakan keahlian rantai pasok Mahendra Medico, bicara kepatuhan regulasi. Kalau saja dia tahu siapa yang sebenarnya merancang protokol rantai pasok Mahendra Medico. Tapi sabar, Tony, sabar. Pendidikan sejati akan segera dimulai. Kalau saya diam saja malam itu, apa yang akan hilang? Kalau saya biarkan pengenalan Rian dan pidatonya lewat seperti 2 tahun terakhir, itu bukan hanya memengaruhi saya. Itu akan meracuni masa depan cucu-cucu saya. Sinta sedang hamil 3 bulan. Dia belum umumkan, tapi saya lihat dari cara dia menyentuh perut saat tak ada yang melihat. Cucu pertama saya sedang tumbuh di dalamnya. Dan Rian sudah merencanakan menghapus separuh warisan anak itu. Sifat inferior. Koto-koto itu bergema di kepala saya saat saya melihat Rian memikat para eksekutif farmasi. Saya membayangkan cucu saya tumbuh mendengar bisik-bisik tentang darah tercemar, bagaimana pihak ayahnya adalah keunggulan Jakarta murni, sementara kakek Tony hanya darah pekerja kasar yang perlu ditingkatkan. Taruhan finansial bahkan lebih rumit dari yang disadari siapapun. Rian kerja di Mahendra Medico. Mereka memproduksi alat medis kelas atas, instrumen bedah, peralatan diagnostik, sistem pemantauan rumah sakit. Pendapatan tahunan 6,5 triliun rupiah. Kedengarannya mengesankan, yo. Apa yang tidak diketahui Rian adalah Mahendra Medico bergantung pada senyawa farmasi yang dikendalikan oleh jaringan perusahaan yang saya bangun selama 25 tahun. Bukan langsung, itu terlalu jelas dan bermasalah secara hukum. Melalui jaringan anonim, terus di Singapura, dan perjanjian lisensi, Twijaya Kimia Solusi yang terdaftar di Jakarta menguasai paten. Trust Pharma Mediterania di Singapura memegang hak produksi. Pelacort Industries di Singapura menangani distribusi Asia, dan Inovasi Jakarta mengelola perjanjian lisensi. Mahendra Medico pikir mereka berurusan dengan 5 pemasok berbeda di 3 benua. Mereka tidak tahu setiap kontrak, setiap lisensi paten, setiap perjanjian pasokan akhirnya mengalir melalui entitas yang saya kendalikan. Yang indah, semuanya legal. Struktur anonim, trust luar negeri, dan jaringan lisensi paten adalah praktik standar industri farmasi. Semua perusahaan besar menggunakan hal serupa untuk optimalisasi pajak dan perlindungan tanggung jawab. Tapi itu juga berarti Mahendra Medico lebih rentan dari Podo yang mereka sadari. Senyawa sterilisasi bedah utama mereka datang melalui Pelacort Industries milik saya.
Komponen pemantauan elektronik dilisensikan melalui Trust Pharma Mediterania. Bahan kimia diagnostik disuplai oleh Twijaya Kimia Solusi. Ketergantungan total sekitar 68% dari input manufaktur kritis Mahendra Medico. Rian membanggakan sepanjang malam tentang basis pemasok yang beragam dan strategi mitigasi risiko perusahaan. Dia tidak tahu betapa terkonsentrasinya ketergantungan sebenarnya mereka. Kalau saya putuskan hubungan ini mengikuti prosedur hukum yang benar, Mahendra Medico akan menghadapi apa yang disebut industri farmasi sebagai kegagalan rantai pasok berantai. Bukan tutup langsung, tapi proses 60-90 hari yang secara bertahap menghancurkan kapasitas produksi mereka. Menurut peraturan POM tentang keamanan rantai pasok obat, pemasok harus beri pemberitahuan 60 hari untuk pemutusan kontrak senyawa kritis. Itu memberi Mahendra Medico waktu mencari pemasok alternatif, kalau odo. Tapi masalahnya, untuk 7 senyawa paling kritis mereka, saya pemegang satu-satunya paten. Tidak odo pemasok alternatif di Indonesia, Asia, atau di manapun. Kalau saya diam, saya bukan hanya menerima penghinaan. Saya akan membiarkan pria yang melihat keturunan saya sebagai polusi genetik untung dari inovasi yang saya kembangkan saat dia masih sekolah dasar. Taruhan sosial somo seriusnya. Odo 280 tamu di pernikahan ini. 45 di antaranya eksekutif industri farmasi. Orang-orang ini mengendalikan persetujuan regulasi, keputusan kemitraan, pengaruh perekrutan di seluruh industri. Kalau saya biarkan komentar Rian lewat tanpa konsekuensi, pesan opo yang terkirim? Bahwa orang biasa boleh menjadi target, bahwa kesuksesan di Indonesia memberi hak menghina mereka yang membangun infrastruktur yang Anda andalkan. Tapi saya juga harus hati-hati. Tidak seperti film, Anda tidak bisa hancurkan karier seseorang hanya dengan telepon. Industri farmasi sangat diatur, diawasi ketat, dan rumit secara hukum. Setiap tindakan harus metodis, terdokumentasi, dan dapat dipertahankan. Taruhan terakhir adalah reputasi pribadi. Bukan Pak Tony Wijaya buruh sampah, tapi arsitek anonim di balik beberapa inovasi terpenting industri farmasi. Selama 25 tahun saya sengaja tetap tak terlihat. Pengajuan paten tercatat atas nama perusahaan, bukan nama pribadi. Perjanjian lisensi lewat firma hukum dan perusahaan cangkang. Bahkan inovasi terbesar saya dikaitkan dengan tim riset yang mengembangkannya lebih lanjut. Saya korbankan pengakuan untuk membangun sesuatu lebih besar daripada ego. Tapi sekarang Rian memaksa saya memilih antara tetap tak terlihat dan melindungi martabat keluarga. Beberapa pilihan membuat dirinya sendiri. Malam ini, tangan tak terlihat yang membentuk takdir Mahendra Medico akan menjadi terlihat. Dan Rian Mahendra akan belajar bahwa di industri farmasi, pemasok terbesar Anda mungkin duduk tepat di sebelah Anda mengenakan jas tukang jahit lokal dan sepatu kerja. 3. Konfrontasi pertama terjadi saat makan malam, dan dimulai persis seperti yang saya duga. Rian mulai gelisah. Para eksekutif Mahendra Medico di meja 3 sedang bicara dalam tentang IPO mendatang dan dia tidak ikut. Jadi dia melakukan apa yang selalu dilakukan orang tidak percaya diri, meninggikan diri dengan merendahkan orang lain. Pak Tony, panggil Rian keras-keras menyeberangi ruangan agar para eksekutif farmasi mendengar. Ke sini sebentar. Saya berjalan ke meja kepala tempat Rian duduk bersama sahabatnya dan beberapa manajer menengah Mahendra Medico. Pak Tony, kami sedang bicara tentang industri farmasi. Menarik sekali, kan? Semua kerangka regulasi kompleks dan kepatuhan internasional itu. Sahabatnya terkekeh. Mereka tahu apa yang akan datang. Sangat kompleks, saya setuju pelan. Saya sedang cerita kepada semua orang bagaimana Bapak selalu tertarik bisnis, meski tidak pernah benar-benar punya kesempatan ikut di level profesional. Tusukan pertama, tepat dan terhitung.
Partisipasi bisa banyak bentuk, jawab saya pelan. Benar. Tapi mari jujur, ada perbedaan besar antara membaca tentang industri dan benar-benar bekerja di dalamnya, antara memahami konsep secara teori dan menavigasi tantangan regulasi dunia nyata. Salah satu sahabatnya, sales farmasi bernama Kevin, ikut nimbrung. Proses persetujuan POM saja butuh keahlian khusus, kepatuhan rantai pasok, hukum paten, perjanjian lisensi internasional. Kimia memang menarik, saya katakan. Pengajuan paten, dokumen regulasi, optimalisasi struktur perusahaan. Towo Rian terlalu keras. Diperuntukkan bagi manajer Mahendra Medico yang kini mendengarkan. Lihat kan. Pak Tony membaca semua yang bisa dipegang. Forbes, koran bisnis. Dia hafal istilah bisnis. Tidak ada salahnya rasa ingin tahu, Koto Derhartono dari Meja 3, yang kebetulan mendengar. Oh tentu tidak, lanjut Rian. Saya kagum dengan antusiasme Pak Tony. Hanya penting membedakan antara minat akademis dan keahlian profesional. Tusukan kedua, kali ini lebih dalam. Misalnya, Rian melanjutkan semakin bersemangat. Pak Tony mungkin pikir dia paham bagaimana rantai pasok farmasi bekerja karena baca artikel. Tapi kenyataannya melibatkan hukum internasional, kepatuhan regulasi, lisensi kekayaan intelektual. Mahendra Medico punya hubungan pasok yang menarik, saya katakan santai. Beberapa yurisdiksi, kalau saya ingat benar. Kevin tampak kaget. Bagaimana Bapak tahu itu? Rian langsung menyelo. Pak Tony hafal semua yang dibaca. Ceritakan majalah favorit Bapak, Pak. Saya lebih suka database paten. Informasi lebih spesifik tentang kepemilikan kekayaan intelektual dan struktur lisensi. Derhartono kini benar-benar fokus pada percakapan kami. Database paten mono. SKI untuk pengajuan dalam negeri, EPO untuk paten Eropa, WIPO untuk aplikasi internasional, yang menunjukkan struktur kepemilikan sebenarnya di balik inovasi farmasi. Kepercayaan diri Rian goyah sesaat. Pak Tony, Bapak membuatnya terdengar seolah Bapak benar-benar kerja di hukum paten. Saya tidak bilang saya kerja di hukum paten. Lalu apa yang Bapak katakan? Saya pandang kelompok itu. 8 orang kini bergantung pada setiap kota. Saya katakan saya paham struktur kepemilikan. Kevin mencondongkan tubuh. Struktur kepemilikan seperti apa? Yang membuat perusahaan farmasi melisensikan senyawa kritis tanpa tahu siapa yang benar-benar memiliki patennya. Meja langsung hening. Derhartono berdiri dan berjalan dari meja 3. Pak Wijaya, pengetahuan itu sangat spesifik untuk orang di luar industri. Rian menyelo cepat. Pak Tony banyak bocor. Kadang dia bingung antara yang dia pikir tahu dan yang benar-benar dipahami. Tusukan ketiga, tapi kali ini terasa berbeda. Saya keluarkan ponsel dan buka aplikasi catatan. Derhartono, Mahendra Medico melisensikan beberapa senyawa melalui Belacort Industries, benar. Alis Derhartono terangkat. Bagaimana Bapak bisa tahu itu? Itu hubungan lisensi rahasia. Dan lisensi itu disusun melalui entitas perusahaan Singapura untuk optimalisasi pajak. Hening total. Rian memandang saya seperti saya berbicara bahasa asing. Pak Tony, apa yang Bapak lakukan? Saya sedang membahas struktur lisensi kekayaan intelektual. Bukankah itu yang kita bicarakan? Derhartono duduk di meja kami. Pak Wijaya, saya harus tanya langsung. Bagaimana Bapak tahu tentang pengaturan lisensi kami? Karena saya baca pengajuan paten dengan sangat teliti. Pengajuan paten tidak menunjukkan syarat lisensi spesifik. Saya pandang Rian. Wajahnya memerah dan keringat mulai mengalir di dahinya. Benar, Derhartono. Pengajuan paten menunjukkan kepemilikan.
Syarat lisensi adalah perjanjian terpisah. Lalu bagaimana paten 6.247.891 senyawa pemurnian air diajukan 1997 diberikan 1999 dilisensikan Cape Mahindra Medico melalui Pelacort Industries tahun 2019. Trhartono sedang menggulir ponselnya dengan panik. Itu salah satu senyawa sterilisasi kritis kami. Paten 7.889.234 stabilisator pemantauan elektronik diajukan 2003 diberikan 2005 dilisensikan Cape Mahindra Medico melalui Trust Pharma Mediterania tahun 2020. Kevin sedang mencatat. Bagaimana Bapak tahu nomor paten spesifik ini? Suara Rian pecah. Pak Tony, Bapak mempermalukan diri sendiri. Orang-orang ini eksekutif farmasi sungguhan. Paten 8.445.167 matriks peningkatan diagnostik diajukan 2008 diberikan 2010 dilisensikan Cape Mahindra Medico melalui Wijaya Kimia Solusi tahun 2021. Hening membentang 10 detik 20.30. Trhartono mendongak dari ponsel. Ketiga paten cocok. Diajukan oleh entitas yang Bapak sebutkan. Mahindra Medico melisensikan sekitar 47 paten farmasi melalui berbagai struktur perusahaan. Total biaya lisensi tahunan sekitar 280 miliar rupiah. Rian tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Pak Tony, Bapak tidak mungkin mengklaim tahu opo-opo tentang perjanjian lisensi jutaan dolar. Saya berdiri dan merapikan jas tukang jahit. Saya tidak mengklaim tahu opo-opo tentang perjanjian lisensi itu, Rian. Bagus, karena saya mengklaim saya yang menyusunnya. Reaksi langsung tapi terkendali. Trhartono tidak menjatuhkan ponsel kali ini. Dia meletakkannya dengan hati-hati dan memandang saya dengan perhatian penuh pria yang mencoba memecahkan teka-teki yang bisa merugikan perusahaan jutaan. Itu Trhartono mulai, lalu berhenti. Itu klaim serius, Pak Wijaya. Memang, saya setuju. Apakah Anda ingin dokumentasi? Dokumentasi seperti apa? Saya keluarkan dompet kulit usang yang saya bawa 15 tahun, dan ambil kartu nomor sederhana putih dengan tulisan hitam. Tony Wijaya, konsultan paten. Trhartono mengambil kartu itu hati-hati. Ini bisa kartu siapa saja. Bisa, saya setuju. Apakah Anda ingin saya telepon firma hukum yang menangani perjanjian lisensi? Firma hukum mono? Hernandez and Martinez dan rekan. Mereka menangani urusan kekayaan intelektual saya sejak 1998. Rian memandang saya seperti saya tumbuh kepala kedua. Pak Tony, Bapak tidak mungkin punya hubungan dengan firma hukum besar. Firma kecil sebenarnya, tapi sangat spesialis paten farmasi. Saya keluarkan ponsel dan tekan nomor yang saya hafal. Pak Martinez, ini Pak Tony Wijaya. Saya di pernikahan putri saya dan ada beberapa eksekutif Mahindra Medico di sini yang ingin verifikasi informasi paten. Suara familiar terdengar di speaker. Tentu, Pak Wijaya. Paten mono yang perlu diverifikasi. Trhartono mencondongkan tubuh. Pak Martinez, ini Drudi Hartono dari Mahindra Medico. Kami ingin verifikasi kepemilikan paten 6.247.891. Itu paten awal Pak Wijaya. Saat ini dilisensikan Cape Mahindra Medico melalui Pelacort Industries. Biaya lisensi tahunan 35 miliar rupiah. Para eksekutif farmasi di meja kami saling pandang. Dan paten 7.889.234, lanjut Trhartono. Stabilisator pemantauan elektronik. Juga paten Pak Wijaya dilisensikan melalui Trust Pharma Mediterania. Biaya tahunan 70 miliar rupiah. Kevin mencatat dengan panik.
Pak Martinez, berapa paten yang dimiliki Pak Wijaya? Paten aktif saat ini 47. Diajukan antara 1997 dan 2024. Total pendapatan lisensi tahunan sekitar 570 miliar rupiah. Suara Rian hampir bisik. Ini tidak mungkin nyoto. Saya lihat jam. Pukul 20.15. Pidato pernikahan dijadwalkan mulai 15 menit lagi. Pak Martinez, terima kasih. Kita bicara minggu depan tentang tinjauan kontrak Mahendra Medico. Tinjauan kontrak, tanya Dhrartono tajam. Evaluasi kepatuhan rutin. Semua perjanjian lisensi punya tinjauan berkala untuk kepatuhan regulasi dan standar kemitraan. Saya tutup telepon dan pandang meja. 8 wajah memandang saya dengan berbagai tingkat syok, kebingungan, dan kekhawatiran. Dhrartono, saya katakan pelan, saya sebaiknya sebutkan satu hal lagi. Apa lagi? Perjanjian lisensi paten punya klausul kepatuhan etika. Klausul seperti apa? Lisensi harus menjaga standar profesional sesuai regulasi industri farmasi dan persyaratan keselamatan pasien. Dhrartono tiba-tiba sangat fokus. Artinya apa tepatnya? Artinya perilaku diskriminatif oleh karyawan penerima lisensi bisa memicu prosedur tinjauan kontrak. Rian berdiri tiba-tiba. Apakah Bapak mengancam Mahendra Medico karena percakapan di pernikahan? Saya tidak mengancam siapapun, Rian. Saya menjelaskan bagaimana perjanjian lisensi farmasi bekerja. Tapi kalau seseorang secara hipotetis menunjukkan perilaku diskriminatif, saya pandang Rian lalu kembali ke Dhrartono, hipotetis, itu akan memicu proses tinjauan wajib, periode evaluasi 60 hari, penilaian apakah perilaku itu menciptakan risiko tanggung jawab bagi pemegang paten. Dan kalau tinjauan menentukan ada risiko tanggung jawab, maka perjanjian lisensi punya klausul pemutusan dengan periode pemberitahuan yang sesuai. Tentu saja. Hening membentang di antara kami. Dhrartono, saya lanjut, saya juga harus sebutkan bahwa jaringan lisensi farmasi berbagi informasi kepatuhan. Artinya apa? Artinya kalau karyawan satu perusahaan menciptakan masalah tanggung jawab, pemegang paten lain dalam jaringan diberitahu untuk penilaian risiko mereka sendiri. Rian duduk berat. Bapak bicara tentang daftar hitam industri. Saya bicara tentang praktik manajemen risiko standar di industri yang sangat diatur. Dhrartono sedang menghitung di kepalanya. Pak Wijaya, berapa tepatnya perusahaan farmasi yang melisensikan paten dari entitas Bapak? Lisensi saat ini di seluruh portofolio paten, sekitar 137 perusahaan. Angka itu menggantung di udara seperti bom waktu. Termasuk sebagian besar produsen farmasi besar. Termasuk sebagian besar perusahaan yang penting di industri farmasi. Wajah Rian sudah sepucat kapas. Tapi itu semua hipotetis tentu saja, saya katakan sambil berdiri. Hanya diskusi bisnis antar rekan. Saya rapikan jas dan tersenyum. Sekarang, saya rasa pidato pernikahan akan segera dimulai. Pukul 20.30 tepat, Rian berdiri untuk memberikan pidato pernikahan. Pengungkapan tentang portofolio paten saya telah mengguncangnya, tapi tidak merendahkannya. Malah sepertinya membuatnya lebih bertekad menegaskan superioritasnya. Beberapa orang belajar dari kejutan, yang lain menggandakan prasangka. Rian jelas tipe pengganda. 280 tamu mengalihkan perhatian ke meja kepala. Para eksekutif Mahendra Medico di meja 3 duduk dengan gelas anggur terangkat, masih memproses apa yang mereka pelajari saat makan malam tentang empire lisensi paten saya. Ladies and gentlemen, Rian memulai, suaranya membawa ke seluruh ballroom dengan percaya diri terlatih. Malam ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini tentang penyatuan dua keluarga, dua latar belakang, dua pendekatan sukses yang sangat berbeda. Saya duduk di meja keluarga,
mengamatinya dengan hati-hati. Ponsel saya diam-diam merekam semuanya, kebiasaan yang saya kembangkan selama 25 tahun negosiasi paten. Sinta dan saya mewakili sesuatu indah tentang Indonesia, kesempatan kemajuan melalui pendidikan, pemikiran strategis, dan pemahaman bagaimana sistem kompleks benar-benar bekerja. Beberapa tawa sopan dari kerumunan. Rian mulai menghangat, menemukan iramanya. Sekarang, saya tahu beberapa dari Ondo sudah bertemu ayah Sinta, Pak Tony. Beliau menjalani hidup yang cukup menarik. 35 tahun di Jakarta, berjuang dari kemiskinan mutlak. Dan saya maksud secara harfiah. Kemiskinan mutlak. Tanda peringatan pertama. Nadanya bergeser dari perayaan ke sesuatu lain. Pak Tony bekerja di pengelolaan sampah. Beliau mengemudi truk sampah menyusuri jalan Jakarta setiap pagi pukul 4.30. Hujan atau terang selama 30 tahun. Itu dedikasi. Itu etos kerja yang semua orang klaim kagumi. Tepuk tangan sopan. Tapi saya rasakan energi ruangan berubah. Tapi malam ini bukan hanya tentang menghormati kerja manual. Ini tentang merayakan kemajuan intelektual. Kemajuan Sinta. Kemajuan genetik anak-anak kami. Dia berhenti untuk efek, memandang langsung ke saya. Lihat, yang membuat Indonesia hebat bukan hanya siapapun bisa kerja keras. Tapi orang-orang paling pintar dan mampu bisa naik di atas keadaan mereka. Dan malam ini, Sinta naik jauh di atas keadaannya. Trehartono gelisah di kursinya. Para eksekutif farmasi lain mulai merasakan apa yang akan datang. Sinta bergabung dengan keluarga yang memahami industri kompleks di level tertinggi. Keluarga yang beroperasi di ruang rapat, bukan truk sampah. Keluarga yang berbicara bahasa inovasi farmasi dan ilmu regulasi. Penghinaan semakin jelas. Sekarang, saya ingin jelas. Tidak ada yang salah dengan latar belakang Pak Tony. Kerja manual memang punya fungsi penting di masyarakat, tapi mari realistis tentang perbedaan intelektual antara keluarga kami. Bisik-bisik tidak nyaman mulai di meja belakang. Pak Tony mewakili pemikiran dunia lama. Kerja lebih keras, bukan lebih pintar. Tundukkan kepala. Bersyukur atas kesempatan apapun yang datang. Terima tempat Anda dalam hierarki sosial. Suara Rian semakin keras, semakin percaya diri. Alkohol dan adrenalin mengambil alih. Tapi Sinta dan saya mewakili kecerdasan dunia baru, inovasi di atas imitasi, kepemimpinan di atas tenaga kerja, membangun empire intelektual alih-alih hanya membersihkan setelahnya. Beberapa tarikan napas keras dari kerumunan. Ini sudah melewati batas rasa. Saya tahu Pak Tony mungkin merasa kewalahan secara intelektual malam ini dikelilingi eksekutif farmasi, ilmuwan regulasi, orang-orang yang membuat keputusan memengaruhi jutaan pasien, dan itu wajar. Trehartono mengetik cepat di ponsel. Para eksekutif lain saling pandang khawatir. Karena kebenarannya, sukses di Indonesia modern bukan lagi hanya tentang kerja fisik. Siapapun bisa angkat tong sampah. Sukses butuh pemahaman kerangka regulasi kompleks, hukum paten internasional, struktur perusahaan canggih. Ruangan semakin hening, semakin tegang. Hal-hal yang frankly butuh tingkat kapasitas intelektual genetik tertentu, latar belakang pendidikan, kecanggihan budaya. Sinta mulai berdiri. Saya letakkan tangan pelan di lengannya dan geleng kepala. Sekarang, saya tidak ingin siapapun pikir saya tidak bersyukur atas kontribusi Pak Tony ke kolam dan keluarga kami, tapi saya rasa penting jujur tentang apa yang akan diwariskan anak-anak kami. Saat membangun keluarga, saat memikirkan anak dan cucu, Anda harus pertimbangkan realitas genetik. Keunggulan intelektual atau kerugian budaya apa yang diturunkan. Kerumunan sekarang benar-benar hening. 280 orang menyaksikan pria menghancurkan diri sendiri secara langsung.
Sinta mendapat upgrade genetik malam ini. Dari dunia kerja manual dan logat desoke inovasi farmasi dan kecanggihan bisnis internasional. Hening mutlak. Bahkan staf catering berhenti bergerak. Dan anak-anak kami akan mewarisi kapasitas intelektual keluarga Soyo, keunggulan pendidikan, dan kehalusan budaya. Dari pihak Pak Tony, mereka akan belajar nilai ketekunan. Dia berhenti, memandang saya dengan opo yang dia pikir pengakuan murah hati, karena itulah Indonesia, mengambil sifat genetik berguna dari latar belakang berbeda dan secara bertahap meningkatkan garis keturunan selama generasi. Sinta menangis sekarang. Bukan air mata bahagia, tapi air mata penghinaan dan amarah. Jadi saat saya memandang Pak Tony malam ini, saya tidak melihat kontaminasi genetik. Itu terlalu kasar. Saya melihat bahan mentah genetik yang bisa keluarga, saya sempurnakan dan tingkatkan seiring waktu. Koto-koto itu menggantung di udara seperti gas beracun. Saya melihat masa depan di mana anak-anak kami berbicara bahasa Indonesia sempurna tanpa logat, memahami konsep intelektual kompleks, tidak perlu khawatir hambatan budaya atau dianggap asing. Trehartono menutup wajah dengan tangan. Ladies and gentlemen, malam ini menandai awal proyek peningkatan genetik. Mengambil etos kerja pendatang desa dan menggabungkannya dengan superioritas intelektual kepemimpinan farmasi Indonesia. Kerumunan ngeri. Beberapa orang sudah mengambil tas dan mantel. Jadi, mari angkat gelas untuk Sinta, yang cukup pintar menikah naik secara genetik, ke garis keturunan yang meningkat selama generasi melalui pemuliaan strategis, dan masa depan di mana anak-anak kami tidak perlu angkat sampah untuk bertahan hidup. Dia angkat gelas campaknya ke arah saya dalam toast ejekan. Untuk Pak Tony Wijaya, kontribusi genetik terbesarnya adalah mendidik putri cukup pintar untuk melarikan diri dari keterbatasan intelektualnya. Hening mutlak. 280 orang menahan napas, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Saya berdiri pelan, setiap mata di ruangan tertuju ke saya. Terima kasih, Rian, kata saya, suara saya jelas menyebar di ballroom hening. Itu sangat mendidik. Senyum Rian goyah sedikit. Pak Tony, Bapak tidak perlu jawab. Sebenarnya saya perlu jawab. Saya masukkan tangan ke jas dan keluarkan ponsel karena Anda menyebut sesuatu menarik tentang kapasitas intelektual dan peningkatan genetik. Saya sentuh layar dan aktifkan rekaman, lalu pasang speaker. Ladies and gentlemen, karena Rian sepertinya sangat tertarik pada kapasitas intelektual dan superioritas genetik, saya ingin berbagi informasi tentang inovasi farmasi sebenarnya. Wajah Rian memucat. Apa yang Bapak lakukan? Saya memberi semua orang pendidikan tentang dari mana inovasi farmasi sebenarnya berasal. Saya pandang ruangan ke 280 wajah syok dan tentang apa yang terjadi ketika seseorang dengan kapasitas intelektual sejati memutuskan berhenti tak terlihat. Saya tidak pakai telepon dramatis kali ini. Bisnis farmasi nyata tidak seperti itu. Sebaliknya, saya keluarkan dompet kulit usang dan ambil satu dokumen yang saya bawa 27 tahun. Sertifikat paten pertama, saya yang sudah menguning. Rian, kata saya, suara tenang dan terukur. Anda menyebut kapasitas intelektual genetik. Biar saya tunjukkan seperti apa itu sebenarnya. Saya angkat sertifikat paten. Paten Indonesia nomor 6.247.891 senyawa pemurnian air diajukan 15 September 1997. Penemu Antonio Wijaya. Kerumunan condong ke depan mencoba baca dokumen. Paten ini saat ini dilisensikan ke Mahendra Medico untuk proses sterilisasi instrumen bedah mereka. Biaya lisensi tahunan 35 miliar rupiah. Trehartono berdiri pelan. Pak Wijaya, boleh saya lihat sertifikat itu? Saya berjalan ke meja 3 dan letakkan dokumen di depannya. Ini hanya paten pertama. Ada 46 lagi.
Saat Drhartono memeriksa sertifikat, saya keluarkan ponsel dan buku catatan. Paten 7.889.234 stabilisator pemantauan elektronik dilisensikan ke Mahendra Medico melalui Trust Barma Mediterania. Biaya tahunan 70 miliar rupiah. Saya berjalan kembali ke tengah ballroom agar semua bisa dengar jelas. Paten 8.445.167 matriks peningkatan diagnostik dilisensikan ke Mahendra Medico melalui Twijaya Kimia Solusi. Biaya tahunan 45 miliar rupiah. Para eksekutif di meja 3 sedang mencari panik di ponsel, membandingkan nomor paten dengan perjanjian lisensi perusahaan mereka. Total, Mahendra Medico melisensikan 47 senyawa farmasi dari entitas yang saya kendalikan. Total biaya lisensi tahunan sekitar 280 miliar rupiah. Drhartono mendongak dari sertifikat. Ini sah. Cap ciki, tanggal pengajuan benar, semuanya. Tapi inilah yang menarik, saya lanjut. Mahendra Medico tidak tahu mereka melisensikan paten-paten ini dari saya. Kontrak Anda dengan Belacort Industries, Trust Barma Mediterania, Twijaya Kimia Solusi, dan 4 entitas perusahaan lain. Drhartono mengetik cepat di laptopnya. Departemen Kepatuhan kami menunjukkan kontrak dengan semua entitas itu. Semua terdaftar di yurisdiksi berbeda. Jakarta, Trust Singapura, Korporasi Singapura, struktur perusahaan legal yang digunakan di seluruh industri farmasi. Saya pandang Rian yang duduk diam di meja kepala. Rian, Anda menyebut superioritas intelektual dan kapasitas genetik. Biar saya jelaskan bagaimana seseorang dengan kapasitas intelektual sejati membangun empire farmasi. Saya berjalan kembali ke meja kepala sambil bicara ke seluruh ruangan. Tahun 1997, saat mengangkut sampah menyusuri distrik industri Jakarta, saya perhatikan pola di aliran limbah kimia, kombinasi senyawa tertentu yang tidak dimanfaatkan efektif. Kerumunan kini mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi saya mulai bereksperimen, pinjam waktu di lab Universitas Indonesia, ajukan aplikasi paten pertama dengan 7 juta rupiah yang saya tabung dari lembur. Saya berhenti tepat di depan Rian. Paten pertama itu, yang dipegang Drhartono, sekarang menghasilkan lebih dari 35 miliar rupiah per tahun dari lisensi. Suara Rian hampir bisik. Ini tidak mungkin nyata. Selama 27 tahun berikutnya, saya ajukan 46 paten tambahan, semua sambil kerja penuh waktu di sampah. Semua sambil membangun struktur perusahaan yang melindungi inovasi saya dan optimalisasi pajak. Saya keluarkan dokumen lain. Ini sertifikat pendirian Twijaya Kimia Solusi yang diajukan di Jakarta tahun 2003. Saya pemilik tunggal dan pengelola. Drhartono memeriksa dokumen. Ini menunjukkan kepemilikan banyak paten farmasi. Paten yang Mahendra Medico andalkan untuk 68% proses manufaktur kritis mereka. Hening di ruangan mutlak. Drhartono, saya lanjut. Apakah Anda ingin lihat perjanjian lisensi antara Twijaya Kimia Solusi dan Mahendra Medico? Kami punya perjanjian rahasia. Ini salinan Anda. Saya serahkan dokumen tebal yang ditandatangani oleh beliau sendiri Maret 2023. Perjanjian lisensi eksklusif 5 tahun untuk senyawa CR 247 hingga CR 253. Drhartono membalik halaman, mengenali tanda tangannya sendiri di banyak halaman. Sekarang, inilah yang menarik, saya katakan. Perjanjian lisensi ini punya klausul kepatuhan etika khusus. Klausul seperti apa? Saya buka halaman 47 kontrak. Bagian 12, 3, Standar Etika. Penerima lisensi setuju menjaga standar profesional sesuai regulasi industri farmasi dan persyaratan keselamatan pasien. Drhartono baca klausul keras.
Perilaku diskriminatif oleh karyawan penerima lisensi dapat menjadi dasar tinjauan kontrak dan potensi pemutusan. Dan bagian 12, 4, saya lanjut, standar industri. Pemberi lisensi berhak memutus perjanjian jika personel penerima lisensi terlibat perilaku yang menciptakan risiko tanggung jawab atau merusak reputasi industri. Rian akhirnya dapat suara. Bapak tidak bisa memutus kontrak farmasi karena pendapat pribadi. Ando benar sekali, Rian. Saya tidak bisa memutus kontrak karena pendapat pribadi. Kelegaan melintas di wajahnya. Tapi saya bisa memulai tinjauan kontrak untuk pelanggaran etika. Dan tinjauan itu butuh 60 hari sesuai regulasi POM. Saya pandang ruangan. Selama 60 hari itu, semua senyawa farmasi terdampak akan tunduk pada protokol gangguan pasokan. Trehartono menghitung cepat. 60 hari tanpa akses ke 47 senyawa kritis kemungkinan besar membuat Mahendra Medico tidak bisa penuhi kontrak manufaktur existing, yang akan memicu klausul penalti dengan klien Ando, yang akan memengaruhi valuasi IPO mendatang. Realitas matematis mulai meresap di meja. Tapi itu hanya satu perusahaan, saya lanjut. Bagian menariknya adalah jaringan lisensi paten farmasi berbagi informasi kepatuhan. Saya keluarkan tablet dan tunjukkan dokumen. Lisensi saat ini paten yang dikendalikan Twijaya Kimia Solusi dan entitas terkait, 137 perusahaan farmasi. Trehartono mencondongkan tubuh. Bapak bilang pelanggaran etika bisa memengaruhi hubungan lisensi di seluruh industri. Saya bilang perusahaan farmasi melakukan penilaian risiko saat mengevaluasi personel yang mungkin menciptakan paparan tanggung jawab. Saya pandang langsung ke Rian. Dan perilaku diskriminatif, mewakili paparan tanggung jawab signifikan di industri sangat diatur. Ini gila, kata Rian. Bapak mengancam hancurkan karier karena pidato pernikahan. Saya tidak mengancam apapun, Rian. Saya menjelaskan bagaimana industri farmasi sebenarnya bekerja. Saya berjalan kembali ke tengah ballroom. Selama 27 tahun saya bangun inovasi yang menjaga perusahaan farmasi untung. Selama 27 tahun saya lisensikan inovasi itu melalui struktur perusahaan anonim. Selama 27 tahun saya sengaja tetap tak terlihat agar kerja, saya bicara sendiri. Saya berhenti dan pandang ruangan ke 280 wajah. Tapi malam ini Anda memaksa saya memilih antara tetap tak terlihat dan melindungi martabat keluarga. Henning membentang 10 detik 20-30. Trehartono, saya katakan pelan. Mahendra Medico bisa hindari masalah kepatuhan dengan sangat sederhana. Bagaimana? Dengan menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif punya konsekuensi. Dengan menunjukkan perusahaan Anda memprioritaskan kepemimpinan etis di atas hubungan pribadi. Trehartono pandang Rian lalu kembali ke saya. Bapak minta kami pecat Rian. Saya tidak minta apapun. Saya menjelaskan penilaian risiko yang dilakukan pemegang paten farmasi saat mengevaluasi hubungan bisnis. Saya keluarkan dokumen terakhir. Ini surat dari Hernandez and Martinez dan rekan, firma hukum kekayaan intelektual saya. Ini garis besar prosedur standar tinjauan kepatuhan kontrak dalam kasus pelanggaran etika. Trehartono ambil surat dan bocah hati-hati. Ini bilang keluhan formal memicu periode tinjauan wajib 60 hari di mana hubungan pasokan ditangguhkan sampai resolusi. Dan kalau tinjauan menentukan pelanggaran etika terjadi, maka perjanjian lisensi punya klausul pemutusan, praktik industri standar. Rian berdiri goyah. Bapak menghancurkan karier, saya karena tidak tahan lelucon. Saya pandang dia lomo. Rian, pidato Anda bukan lelucon. Itu pengungkapan karakter, dan di industri farmasi karakter penting. Saya berbalik ke Trehartono. Proses tinjauan dimulai dengan pengajuan keluhan formal yang bisa saya kirim ke firma hukum Senin pagi.
Atau Mahendra Mediko bisa tunjukkan bahwa pelanggaran etika punya konsekuensi langsung, bahwa perilaku diskriminatif tidak sesuai dengan standar industri farmasi. Pilihan menggantung di udara di antara kami. Drhartono pandang rekan-rekannya di meja, lalu keluarkan ponsel. Saya perlu panggil rapat Dewan Darurat. Drhartono, saya katakan lembut. Ada satu hal lagi yang harus Bapak tahu. Apa lagi? Kalau Mahendra Mediko memilih tangani situasi ini secara proaktif, Twijaya Kimia Solusi akan tertarik memperluas hubungan lisensi kami. Alisnya terangkat. Perluas bagaimana? Saya punya 17 paten tambahan dalam pengembangan, senyawa yang bisa merevolusi manufaktur alat medis, saat ini belum dilisensikan. Saya berhenti. Tapi hanya tersedia untuk perusahaan yang menunjukkan komitmen pada kepemimpinan etis. Drhartono sedang menghitung cepat. Seperti opo lisensi perluasan. Perjanjian eksklusif 5 tahun. Total nilai sekitar 750 miliar rupiah per tahun. Peningkatan 375 miliar rupiah di atas biaya lisensi saat ini. Angka itu menggantung di udara seperti wortel emas, tapi hanya tersedia untuk perusahaan yang buktikan mereka memprioritaskan keselamatan pasien melalui praktik ketenagakerjaan etis. Rian memandang saya seperti orang asing. Bapak menyuap mereka untuk pecat saya. Saya menawarkan hubungan bisnis perluasan kepada perusahaan yang memenuhi standar etika industri farmasi. Saya pandang ruangan sekali lagi. Ladies and gentlemen, apa yang Anda saksikan malam ini adalah bagaimana industri farmasi sebenarnya beroperasi. Inovasi datang dari tempat tak terduga. Hubungan bisnis bergantung pada kepercayaan dan karakter, dan pelanggaran etika punya konsekuensi nyata. Saya berjalan kembali ke meja keluarga. Pilihannya sederhana, Drhartono. Mahendra Mediko bisa mempertahankan karyawan yang secara terbuka menunjukkan perilaku diskriminatif, atau mereka bisa bermitra dengan pemegang paten yang mengendalikan 68% proses manufaktur kritis mereka. Saya duduk di sebelah Sinto yang masih memproses segala yang baru dia pelajari tentang ayahnya. Tapi pilihan itu harus dibuat dalam beberapa menit karena saya punya panggilan konferensi dengan tim hukum pukul 22 malam ini. Drhartono lihat jam. Pukul 21.45, 15 menit untuk memutus apakah Mahendra Mediko memprioritaskan kesetiaan pribadi atau kelangsungan bisnis. Hening di ballroom lengkap. Rian duduk sendirian di meja kepala, akhirnya paham bahwa dia baru saja memaksa pilihan antara karirnya dan masa depan perusahaan. Dan semua orang di ruangan tahu pilihan mana yang akan diambil. Keputusan datang lebih cepat dari yang saya duga. Drhartono tidak butuh 15 menit. Dia butuh 15 detik untuk hitung matematika. Kehilangan satu karyawan yang jadi liabilitas atau kehilangan 280 miliar rupiah biaya lisensi tahunan plus 750 miliar potensi bisnis baru. Rian, kata Drhartono pelan sambil berjalan ke meja kepala. Kita perlu bicara. Bukan di sini, jawab Rian sambil melambai ke kerumunan. Bukan di depan semua orang. Sebenarnya ya di sini, karena semua orang perlu paham bahwa Mahendra Mediko serius soal pelanggaran etika. Suara Drhartono jelas menyebar di ballroom hening. Rian Mahendra, pekerjaan Anda di Mahendra Mediko diakhiri efektif segera karena pelanggaran kode etik dan standar kami. Anda tidak bisa pecat saya di pernikahan saya sendiri. Saya baru saja melakukannya. Akses kredensial Anda akan dinonaktifkan malam ini. Anda akan terima dokumen pemutusan resmi Senin pagi. Tapi saya belum selesai. Industri farmasi tidak bekerja dengan pemecatan dramatis. Ia bekerja dengan prosedur terdokumentasi dan proses hukum. Drhartono, saya katakan sambil berdiri lagi. Masih ada urusan tinjauan kepatuhan formal. Maksud Bapak?
Saya keluarkan ponsel dan telepon firma hukum. Pak Martinez, ini Pak Tony Wijoyo. Kami perlu mulai tinjauan kepatuhan standar untuk Mahendra Medico. Suara pengacara saya terdengar di speaker. Tinjauan jenis opo, Pak Wijoyo? Tinjauan standar etika di bawah bagian 12, 3 perjanjian lisensi kami. Perilaku diskriminatif oleh personel penerima lisensi. Prosedur standar. Periode tinjauan 60 hari standar. Mahendra Medico akan terima pemberitahuan formal Senin pagi beserta dokumentasi pelanggaran. Trehartono tampak khawatir. Apa yang terjadi selama periode tinjauan? Pak Martinez jawab, Twijaya Kimia Solusi dan entitas terkait akan tangguhkan perjanjian lisensi baru sampai tinjauan selesai. Perjanjian existing tetap berlaku, tapi negosiasi perpanjangan dibekukan. Saya pandang Trehartono. Ini berarti IPO mendatang Mahendra Medico akan menyertakan pengungkapan tentang tinjauan lisensi pending, yang mungkin memengaruhi valuasi Anda. Berapa banyak? Pengacara IPO biasanya terapkan diskon valuasi 20-30% untuk ketidakpastian kontrak material. Trehartono menghitung cepat. Valuasi IPO 30 triliun dikurangi diskon 25% sama dengan 7,5 triliun kerugian kapitalisasi pasar. Pak Martinez, panggil Trehartono. Apa yang akan menyelesaikan tinjauan kepatuhan? Demonstrasi bahwa penerima lisensi telah menangani pelanggaran etika dan menerapkan langkah pencegahan. Biasanya termasuk perubahan personel, update kebijakan, dan pelatihan kepatuhan. Kami sudah pecat karyawan pelanggar. Itu awal yang baik. Tinjauan juga akan evaluasi apakah pelanggaran ini insiden terisolasi atau masalah sistemik. Saya berjalan ke meja 3. Trehartono, saya harus sebutkan bahwa pernyataan diskriminatif Rian tidak terbatas pada malam ini. Maksud Bapak? Saya keluarkan ponsel dan buka aplikasi rekaman suara. 15 Maret 2024. Panggilan konferensi antara Rian Mahendra dan pemasok Eropa. Saya putar rekaman 30 detik. Suara Rian terdengar jelas. Lihat, kami lebih suka kerja dengan pemasok Eropa karena, frankly, mereka paham kontrol kualitas lebih baik daripada perusahaan Indonesia yang harus penuhi kuota keragaman. Saat berurusan dengan senyawa farmasi, Anda tidak mampu punya orang yang dapat pekerjaan lewat tindakan afirmatif alih-alih prestasi. Trehartono memucat. Kapan rekaman ini? Praktik bisnis standar. Semua panggilan pemasok farmasi direkam untuk jaminan kualitas dan kepatuhan regulasi. Saya putar rekaman lain. Antara Anda dan saya senang kami temukan pemasok yang berbagi nilai kami tentang homogenitas budaya. Saat berurusan dengan keselamatan pasien, Anda ingin orang yang berpikir seperti Anda. Trehartono menutup wajah dengan tangan. Ini diskriminasi terdokumentasi. Ini bisa hancurkan IPO kami. Pak Martinez, saya lanjut, tolong jelaskan protokol pemberitahuan industri. Prosedur standar mengharuskan memberitahu perusahaan farmasi lain tentang pelanggaran etika yang mungkin memengaruhi penilaian risiko industri luas. Berapa perusahaan yang akan diberitahu? Semua produsen farmasi besar, sekitar 130 perusahaan. Mereka butuh informasi untuk evaluasi kepatuhan mereka sendiri. Henning di Balro mutlak. Setiap eksekutif farmasi di ruangan paham apa yang baru terjadi. Rian bukan hanya kehilangan pekerjaan. Dia menciptakan insiden industri luas yang akan mengikutinya ke mono-mono. Namun, lanjut Pak Martinez, kalau penerima lisensi tunjukkan remediasi proaktif, tinjauan bisa dipercepat. Apa yang dianggap remediasi proaktif? Tanya Trehartono. Pemutusan personel, implementasi kebijakan, pemberitahuan industri tentang tindakan korektif, dan komitmen pemantauan kepatuhan berkelanjutan. Saya pandang Trehartono.
Mahendra Medico bisa ubah ini jadi cerita positif. Perusahaan yang menemukan pelanggaran etika dan ambil tindakan langsung. Perusahaan yang memprioritaskan keselamatan pasien di atas hubungan pribadi. Bagaimana? Rilis per Senin pagi. Mahendra Medico memperkuat standar etika. Pengumuman kebijakan keragaman dan inklusi yang ditingkatkan. Komitmen podo kepatuhan terdepan industri. Trehartono berpikir cepat. Itu bisa bantu ibu kami, tunjukkan kepada investor bahwa kami punya tata kelola dan manajemen risiko kuat. Dan, saya lanjut, Twijaya Kimia Solusi siap umumkan hubungan lisensi perluasan dengan perusahaan yang tunjukkan kepemimpinan etis. Kemitraan 750 miliar yang saya sebutkan, lisensi eksklusif untuk 17 senyawa generasi berikutnya, perjanjian 5 tahun, peningkatan 375 miliar tahunan di atas biaya lisensi saat ini. Trehartono mengetik cepat di laptop. Itu akan lebih dari mengimbangi diskon valuasi IPO, malah tingkatkan nilai proyeksi kami. Saya berjalan kembali ke tengah ballroom. Ladies and gentlemen, apa yang Anda saksikan malam ini adalah bagaimana industri farmasi mengatur diri sendiri. Pelanggaran etika punya konsekuensi langsung, tapi perusahaan yang tunjukkan integritas akan dihargai. Saya pandang ruangan. Mahendra Medico akan terima dokumentasi formal resolusi malam ini Senin pagi. Tinjauan kepatuhan akan selesai dalam 2 minggu, asalkan kerjasama terus berlanjut. Dan Rian, teriak seseorang dari meja 8. Rian Mahendra akan terima dokumentasi bahwa dia melanggar standar etika industri farmasi. Dokumentasi itu akan tersedia untuk setiap calon pemberi kerja yang minta verifikasi latar belakang. Saya berjalan ke tempat Rian duduk sendirian di meja kepala. Rian, Anda tadi bertanya tentang kapasitas intelektual genetik. Biar saya jelaskan sesuatu tentang kecerdasan. Dia mendongak dengan mata kosong. Kecerdasan bukan diwariskan. Ya diterapkan. Anda punya semua keunggulan. Pendidikan, koneksi, kesempatan, tapi Anda pilih gunakan keunggulan itu untuk merendahkan orang lain alih-alih membangun sesuatu bermakna. Saya berhenti. Itu bukan kegagalan genetik. Itu kegagalan karakter. Kerumunan mendengarkan setiap kata. Kapasitas intelektual sejati membangun jembatan, menciptakan kesempatan, memecahkan masalah yang menguntungkan semua orang. Saya pandang ruangan. Apa yang Anda lihat malam ini adalah perbedaan antara hak istimewa warisan dan hormat yang diperoleh. Konsekuensi nyata mulai terungkap selama minggu-minggu berikutnya, bukan menit. Tidak seperti film, karier tidak hancur seketika. Ia terurai pelan melalui jaringan industri, pemeriksaan latar belakang, dan referensi profesional yang secara bertahap menutup pintu. Dalam 72 jam, Dewan Direksi Mahendra Medico sudah menerapkan persis yang direkomendasikan pengacara saya. Rilis pers mengumumkan standar etika ditingkatkan, pelatihan keragaman perusahaan luas, komitmen publik podo praktik kepatuhan terdepan industri. Jurnal Perdagangan Farmasi langsung angkat cerita. Bukan drama pernikahan, tapi sudut bisnis. Mahendra Medico perkuat tata kelola menjelang IPO. Perusahaan farmasi tunjukkan manajemen risiko proaktif. Valuasi saham mereka malah naik. Investor suka perusahaan yang identifikasi dan selesaikan masalah sebelum jadi skandal. Trehartono telepon saya Selasa berikutnya. Pak Wijaya, Dewan ingin diskusikan pengaturan lisensi perluasan. Tentu, tapi saya harus sebutkan bahwa Twijaya Kimia Solusi punya periode evaluasi 6 bulan untuk kemitraan baru. Evaluasi seperti apa? Kami pantau keragaman, perekrutan, implementasi pelatihan etika, budaya kepatuhan, pastikan kemitraan selaras dengan nilai kami. Dan kalau Mahendra Medico penuhi standar itu, maka kita diskusikan lisensi eksklusif untuk senyawa generasi berikutnya, berpotensi bernilai 1,1 triliun rupiah tahunan,
bukan 750 miliar. Wortelnya semakin besar. Perilaku baik dihargai di industri farmasi. Tapi konsekuensi Ryan menumpuk berbeda. Tanda pertama datang 10 hari setelah pernikahan. Seorang headhunter telepon tentang posisi di perusahaan farmasi besar. Ryan, saya perlu tanya tentang sesuatu yang muncul di pemeriksaan latar belakang Anda. Ada catatan di database industri farmasi tentang masalah kepatuhan etika. Catatan seperti apa? Bilang Anda melanggar standar industri soal perilaku diskriminatif. Apakah itu akurat? Ryan coba jelaskan, coba minimalkan, coba sangkal. Tapi perusahaan farmasi tidak ambil risiko dengan personel yang punya pelanggaran etika terdokumentasi. Tanda kedua datang 3 minggu kemudian. Seorang rekan lama dari universitas telepon. Ryan, saya dengar sesuatu aneh. Departemen STEM perusahaan saya bendera resume Anda karena masalah kepatuhan industri. Apa itu? Koto-koto menyebar melalui jaringan profesional. Bukan gosip, tapi informasi terdokumentasi yang perusahaan farmasi bagikan untuk tujuan manajemen risiko. Tanda ketiga paling menghancurkan. Tawaran kerja dari startup alat medis dibatalkan setelah pemeriksaan latar belakang. Pak Mahendra, kami temukan Anda terdaftar di database etika industri farmasi. Perusahaan asuransi kami tidak akan tanggung karyawan dengan pelanggaran kepatuhan terdokumentasi. Saat itulah Ryan sadar sepenuhnya apa yang terjadi. Bukan hanya satu pekerjaan atau satu perusahaan atau satu percakapan industri. Industri farmasi secara kolektif memutuskan dia terlalu berisiko untuk dipekerjakan. Sementara itu Sinta membuat keputusannya sendiri. Dia ajukan cerai 6 minggu setelah pernikahan. Bukan karena penghinaan publik, tapi karena apa yang dia pelajari tentang pria yang dia nikahi. Ayah, katanya saat salah satu makan malam mingguan kami. Bukan pidatonya yang meyakinkan saya. Tapi melihat dia coba salahkan semua orang setelahnya. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada penyesalan, hanya marah bahwa tindakannya punya konsekuensi. Dan kehamilannya, saya pertahankan bayinya, tapi besarkan mereka dengan nilai yang ayah ajarkan, bukan yang Ryan tunjukkan. Dia berhenti. Dan saya ingin mereka tahu cerita kakeknya yang sebenarnya. Bukan cerita buruh sampah, tapi cerita pendatang inovator. Saat itulah saya ambil keputusan yang saya hindari 27 tahun. Sinta, apakah kamu mau kerja di Wijaya Kimia Solusi? Melakukan apa? Kamu punya gelar teknik kimia. Kami butuh seseorang pimpin program pengembangan senyawa generasi berikutnya. Ayah, saya tidak bisa langsung direkrut karena anak ayah. Kamu tidak akan. Dirjen akan wawancara kamu. Dewan akan evaluasi kualifikasi kamu. Kamu mulai sebagai peneliti junior dan naik pangkat dengan usaha sendiri. Dan kalau saya tidak cukup bagus, kamu cari kerja lain seperti orang lain. Tapi saya curiga kamu mewarisi jenis kecerdasan yang tepat. Dia mulai kerja 8 minggu kemudian. Posisi entry level, gaji sama dengan lulusan teknik baru monopun, tapi dengan akses ke beberapa riset farmasi paling inovatif di industri. 6 bulan setelah pernikahan, Mahendra Medico selesaikan IPO dengan valuasi 15% lebih tinggi dari proyeksi awal. Investor terkesan dengan standar etika proaktif dan kemitraan lisensi perluasan. Ryan Mahendra sekarang kerja sebagai inspektur kontrol kualitas di pabrik obat generik di Jawa Tengah. Gaji tahunan 700 juta rupiah, tanpa opsi saham, tanpa prospek kemajuan, tanpa keterlibatan inovasi farmasi. Gelar banyak efektif tidak berguna di industri farmasi. Terlalu berisiko untuk direkrut, terlalu mahal untuk dilatih ulang di industri lain. Tapi konsekuensi paling penting adalah budaya. Industri farmasi mulai menerapkan apa yang mereka sebut standar Wijaya,
Penyaringan etiko ditingkatkan untuk semua personel terlibat keselamatan pasien. Dinamai setelah pemegang paten anonim yang tunjukkan bagaimana perilaku diskriminatif menciptakan risiko tanggung jawab. Mereka tidak tahu standar itu dinamai setelah buruh sampah dari kampung kecil di Jawa Tengah, dan itu persis yang saya inginkan. Perubahan nyata terjadi diam-diam melalui sistem dan standar, bukan pidato dan gestur dramatis. Industri jadi lebih etis. Pasien jadi lebih aman. Dan perilaku diskriminatif jadi bunuh diri profesional. Semua karena seseorang akhirnya sebut teori superioritas genetik opo adanya, kekurangan karakter yang menyamar sebagai keunggulan intelektual. 2 tahun kemudian, saya masih mengemudi rute 23 menyusuri kampung kecil setiap pagi pukul 4.30, bukan karena harus, tapi karena saya pilih. Pekerjaan itu mengingatkan saya dari mana inovasi berasal. Mengamati sistem, identifikasi masalah, temukan solusi yang orang lain lewatkan. Ide paten terbaik saya masih datang selama jam tenang sebelum kota bangun. Sinta datang setiap minggu untuk makan malam di apartemen saya. Somo apartemen 1 kamar, yang saya tinggal 15 tahun. Perabotan Somo, meja dapur sama tempat saya kembangkan proses farmasi pertama. Dia sekarang hamil 5 bulan. Perceraian selesai bulan lalu. Rian tidak sanggah apapun. Sulit argumen nafkah saat Anda tidak bisa dipekerjakan. Ayah, katanya minggu lalu, saya sudah pikirkan nama bayi. Apa yang kamu putuskan? Kalau laki-laki, saya ingin namakan Antonio setelah kakeknya. Dan kalau perempuan, Antonia, supaya dia tahu kecerdasan datang dari karakter, bukan genetika. Kami duduk di meja dapur sama tempat saya susun aplikasi paten pertama, 27 tahun lalu. Sekarang Sinta sedang kerja podo aplikasi patennya sendiri. 3 senyawa inovatif yang bisa merevolusi pengobatan kanker. Sinta, saya ingin cerita sesuatu tentang malam itu, pernikahan. Saya tidak mencoba hancurkan karier Rian. Saya mencoba lindungi masa depan kamu, masa depan anak-anak kamu. Saya tahu, ayah, tapi saya juga ingin ayah paham satu hal lain. Kekuasaan bukan tentang balas dendam. Ia tentang tanggung jawab. Dia tampak bingung. Maksud ayah? Saya bisa hancurkan Mahendra Medico sepenuhnya. Saya bisa putus semua kontrak mereka, sebabkan ribuan kehilangan pekerjaan, hancurkan hidup orang tak bersalah. Kenapa tidak? Karena ada orang baik yang kerja di sono. Drehartono istri, ratusan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan perilaku Rian. Mereka pantas lebih baik daripada hukuman kolektif untuk kegagalan satu orang. Saya berdiri dan berjalan ke jendela, memandang rutinitas pagi kampung kecil. Itulah perbedaan antara kekuasaan dan hak istimewa, Sinta. Hak istimewa gunakan wewenang untuk menyakiti orang. Kekuasaan gunakan wewenang untuk melindungi orang. Bahkan orang yang tidak tahu mereka dilindungi, terutama orang-orang itu. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Dirjen. Rapat Dewan Twijaya Kimia Solusi besok membahas peluncuran program beasiswa. 75 miliar rupiah per tahun. Pendidikan farmasi untuk mahasiswa pendatang mulai bulan depan. Saya tunjukkan pesan ke Sinta. Nama kakekmu akan ada di beasiswa itu. Beasiswa Memorial Antonio Wijaya. Tidak, cukup dana inovasi Wijaya. Anonim seperti segalanya. Dia tersenyum. Beberapa tradisi layak dipertahankan. Di luar, truk sampah saya parkir di tempat biasa. Besok pagi pukul 4.30, saya akan kembali di rute 23, memikirkan inovasi berikutnya yang bisa bantu pasien sementara dunia mengira saya hanya mengumpul sampah. Beberapa orang bangun monumen untuk diri sendiri. Yang lain bangun sistem yang bertahan setelah mereka tiada. Saya pilih sistem.